Bubur sumsum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Saya dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang konflik Kamboja. Ini peta Kamboja dan ibu kota Kamboja Phnom Penh. Latar belakang, pada masa Perang Dunia II, Kamboja dikuasai oleh Jepang. Pasca Perang Dunia II, Kamboja kembali menjadi milik Prancis. Dan baru pada tanggal 9 November 1954, Kamboja berhasil memerdekakan dari diri Raja Norodom Sihanouk menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di Kamboja. 2. Pada saat itu, kaum komunis Vietnam diperoleh menggunakan pelabuhan yang berada di Kamboja untuk memasok persenjataan dan makanan. Bukan cuma Vietnam, Amerika juga diberi izin untuk mengebom tempat persembunyian pasukan Viet Cong di Kamboja. Di bawah kepemimpinan Norodom Sihanouk, ini juga menjalin hubungan yang lebih intens dengan negara-negara komunis, seperti dengan RRC dan Vietnam Utara. Dimulainya konflik, pastinya kebijakan raja tersebut banyak mengalami tentangan. Banyaknya tentangan membuat Norodom Sihanouk digulingkan dari jabatan sebagai raja oleh Jenderal Lon Nol pada tanggal 18 Maret 1970. Kamboja kemudian berubah menjadi republik dan Jenderal Lon Nol naik menjadi Presiden Republik Khmer. Republik Khmer adalah negara sayap kanan yang mendukung Amerika Serikat. Mengetahui kabar bahwa Kamboja berubah menjadi sayap kanan Amerika Serikat, membuat Norodom Sihanouk yang tersingkir ke Beijing bergabung dengan Khmer Merah. Khmer Merah adalah sebuah organisasi kecil berpaham komunis. Khmer Merah ini sangat menentang upaya-upaya pengeboman yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Vietnam Utara. Masyarakat yang mendukung kemudian bergabung dengan Khmer Merah karena dukungan yang banyak dan karena Khmer Merah sebelumnya juga pernah mendapat pelatihan dari militer Vietnam Utara. Akhirnya Khmer Merah berhasil menggulingkan Lon Nol. Khmer Merah mulai menguasai Kamboja dan Pol Pot yang merupakan pimpinan organisasi ini sekaligus pengagum komunisme Mao Tiongkok. Khmer Merah mempunyai slogan yang terkenal yaitu menyelamatkan Anda tidak ada untungnya, menghancurkan Anda tidak ada ruginya. Setelah 5 tahun masa pemerintahan Khmer Merah, Vietnam menginvasi Kamboja dan tepat di tanggal 7 Januari 1979 pasukan Vietnam berhasil menduduki kota Phnom Penh. Intervensi Vietnam secara resmi mengambil alih pemerintahan di Kamboja dan mendirikan People Republic of Kampuchea (PRK) yang dipimpin Heng Samrin. 10 tahun Vietnam di Kamboja akhirnya mundur pada tahun 1989. Norodom Sihanouk kemudian berkoalisi dengan dua faksi lainnya untuk membentuk pemerintahan tandingan dari yang dibuat Vietnam yaitu PRK. Koalisi itu disebut Coalition Government of the Democratic Kampuchea atau CGDK. Korban pembantaian Khmer Merah. Dan akhirnya 2 tahun kemudian pemerintah Kamboja dan PKDK berhasil merumuskan kesepakatan damai. Proses perdamaian sebenarnya dimulai berlangsung dari 1979 dan baru tahun 1991 banyak membuahkan hasil khususnya dalam JIM. Setelah itu Buddha diangkat menjadi agama resmi negara Kamboja pada
tahun 1993 pemilu pertama yang demokratis diselenggarakan. Namun, periode damai tersebut sayangnya tidak berlangsung lama, karena Kehammer Merah nekat kembali melakukan perlawanan bersenjata. Pada tahun 1993, selama periode inilah terjadi perpecahan internal dalam tubuh Kehammer Merah, dan banyak anggotanya yang menyerahkan diri ke aparat Kamboja. Puncaknya adalah ketika pada tahun 1997, Pol Pot ditahan oleh sesama anggota Kehammer Merah yang bernama Tamok. Pada tahun 1998, Pol Pot meninggal dunia sehingga dia tidak sempat diadili oleh pemerintah Kamboja. Setahun kemudian, giliran Tamok yang ditangkap oleh aparat Kamboja. Sesudah itu, satu demi satu para petinggi Kehammer Merah ditangkap dan diadili atas tuduhan kejahatan kemanusiaan dan pembersihan etnis. Sekarang Kehammer Merah sudah ditetapkan sebagai kelompok terlarang dan dianggap sebagai lembar kelam dalam sejarah Kamboja. Sementara kompleks penjara Tuol Sleng dialihfungsikan menjadi museum, di mana pengunjung bisa melihat lukisan-lukisan yang menampilkan penyiksaan para tahanan oleh anggota Kehammer Merah di masa silam. Makna dari kejadian Kehammer Merah. Dari peristiwa Kehammer Merah, kita belajar bahwa perpecahan akan menghancurkan sebuah negara dan menjadi dua kubu atau lebih. Jangan sampai perbedaan pendapat menjadikan permusuhan. Jadikanlah perbedaan pendapat itu suatu terobosan baru dan inovasi baru agar suatu negara semakin maju dan berkembang. Nah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Selebihnya mohon dimaafkan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan pantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi kita. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.